Iya. Belum mulai pelajaran pada sudah beragama dan hari. Dua hari mulai. Dua selesai. Hormat. Oke, sudah duduk. Ya, anak-anak. Selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Ada yang tidak datang pada pagi hari ini? Siapa? Bagaimana kabar mereka? Sakit? Sakit apa? Tahu dari mana sakit hati? Oke, Bapak Alam dalam materi kita pada pagi hari ini semua anak-anak harap diam, tenang dan tentram. Kalau tidak tahu boleh ditanya, ya. Yang keluarkan buku pakai kita IPAS. IPAS, iya IPAS. Ada yang nggak bawa buku IPAS? Kemana buku itu yang nggak bawa? Hah? Malah ada boleh dibawa? Nggak ada. Lain kali Pak yang ini ya buka ya. Ya apa buku pakai IPAS-nya? Ya, buka halaman 38. 38. Materi kita mengenai tentang latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia dan perjuangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, menyebutkan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, dan mengidentifikasi tujuan penjajahan bangsa Eropa, dan terakhir menyajikan hasil diskusi tentang penjajahan secara sederhana. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, kenapa bangsa asing datang jauh-jauh ke Indonesia? Karena dulu pada zaman dahulu Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya, penghasil rempah-rempah, sehingga ada lucunya orang Eropa belum punya kulkas, jadi biar dia itu tidak cepat busuk, mereka memakai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Apa itu rempah-rempahnya? Cengkeh, pala, sama lah. Nah, masalahnya rempah itu cuma tumbuh bagus di Maluku. Dulu masih Maluku, sekarang sudah Papua. Kenapa Pak Maluku sama Papua? Karena tanahnya di sana subur, tanahnya bagus, pertumbuhannya baik. Nah, di Eropa harga rempah-rempah itu mahal sehingga 1 kilo itu seperti 1 gram emas. Itu pada waktu zaman dulu. Nah, Pak Angga itu punya opung. Terus opung bapak itu memiliki 16 orang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menghidupkannya bagaimana? Opung Pak Angga bertani dengan cara menjual rempah-rempah seperti kayak lada, seperti banyak cengkeh. Nah, jadi harga lada cengkeh itu mahal sekali.
bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Bayangkan loh, seorang tani yang opung bapak dulu menikah dengan umur 15 tahun. Nah, terus alasan kedatangan bangsa Eropa pernah dengar 3G enggak? Tahu nggak 3G? God, Glory, Gospel. Nah, gold artinya emas, sedangkan glory artinya kejayaan, sedangkan gospel artinya Injil. Nah, jadi contohnya gold itu seperti kalau kapal pulang bawa cengkeh, pulangnya jadi orang kaya, sama kayak orang bekerja di Malaysia jadi TKW. Mereka jadi TKW atau TKI datang ke Indonesia membawa uang banyak. Begitu juga kalian, ketika kalian sudah tamat sekolah, kalian melanjutkan kuliah dan sedang bekerja, terus mendapat kerjaan di luar negeri, pasti kalian pulang ke kampung asal membawa uang, emas, bisa harta, membawa perubahan bagi keluarga. Apa itu Pak? Perubahan bagi keluarga? Misalnya, yang awalnya keluarga kita itu memiliki latar belakang ekonomi yang kurang maju. Di sisi lain, kalian bisa membuka usaha di tempat asal kalian. Usaha apa itu Pak? Seperti jualan kedai klop, dibuka minuman, buka makanan gitu. Nah, sedangkan glory atau kejayaan, kalian nggak senang kalau namanya terkenal sampai Asia. Ibaratnya, contoh, misalnya Charlie ini dulu adalah seorang petani, tapi dia tekun mempelajari semua bidang, baik matematika, IT, Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Rusia, semua. Terus dia bekerja di perusahaan asing, sehingga dia mendapat suatu jabatan baru di Indonesia. Jadi apa Pak? Jadi Menteri Teknologi. Kok bisa? Siapa yang manggil? Presiden Prabowo. Nah, di teleponnya Khairul kan? Dia pada teleponnya Khairul melalui Seskap. Oh Seskap? Apa Seskap? Sekretaris Kabinet. Siapa itu Pak? Teddy. Jadi kalau ada pertanyaan siapa Pak? Apa Pak? Teddy itu Sekretaris Kabinetnya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo menyuruh Pak Teddy menelpon Khairul. Pak Khairul segera balik ke Indonesia dan menghadap Pak Prabowo. Udah menghadap hari besok menghadap, besoknya langsung dilantik menjadi Menteri Teknologi. Itulah menjadi nama terkenal sampai di Asia, seperti Presiden Habibie. Presiden Habibie membuat pesawat. Kenapa dia bisa bekerja di Indonesia? Karena dipanggil oleh pemerintah Indonesia untuk balik ke Indonesia. Nah, terus kalau gospel, Injil. Nah, Injil itu menyebarkan agama-agama, baik agama Konghucu, agama Buddha, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, terus apa lagi? Islam. Nah, menyebarkan semua agama. Nah, itu dia. Sehingga banyak penganut yang mengikuti ajaran sesuai dengan ajaran masing-masing.
Yang apa ya? Bangsa Eropa. Spanyol. Pertama itu Portugis. Spanyol. Spanyol. Belanda. Oke, Belanda. Dari Inggris. Inggris. Pada tahun berapa? Inggris. Ayo. Bangsa Portugis. Pada tahun 1000 Portugis 1511. Oke. Kalau Spanyol 1521. Terus Belanda? Kalau bangsa Belanda 1596. Inggris? Kalau bangsa 1811. 1811. Terus pertama mendarat. Kalau Portugis di mana mendarat? Portugis. Di mana mendarat? Hah? Indonesia. Di Malaka atau Maluku. Spanyol Maluku. Spanyol ke Maluku. Iya, tapi di kota Tidore, Bangsa Belanda. Indonesia. Banten. Ya, ini tiba di Banten. Inggris, Batavia atau disebut dengan Batavia. Nah, jadi ini dia. Inilah pertama kali bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, ya. Jadi Pak, kalau Jepang, karena pertanyaan, Jepang masuk bangsa mana? Eropa atau Asia? Asia. Dengan Portugis. Nah, ternyata Inggris di Batavia. Nah, jadi di sisi lain, Kartu uang saya pembayaran. ya, di sisi lain ternyata yang tokoh pertama kali datang itu Portugis siapa? Alfon. Nah, itu yang Portugis adalah Spanyol, Sebastian del Cano Magalhães. Kalau Spanyol ya Belanda, Cornelius de Hoffmann, James Cohen. Inggris, Thomas Pencroft dan Bradley. Nah, itulah tokoh penting yang pernah datang ke Indonesia. Apa yang dilakukan Portugis? Kalau Portugis yang dilakukan pertama merebut Malaka dan belikannya di Ternate. Kalau Spanyol merebut Rempah, akhirnya pindah ke Filipina. Dia pindah ke Filipina. Terus kalau Belanda menjajah kurang lebih 350 tahun dan membuat namanya POC. Inggris rebut Indonesia dan Belanda selama 5 tahun dipimpin oleh Inggris. Nah, sebelum Bapak masuk, ini ada gambar. Nah, ini gambar apa? Hah? Kalau dari mana aja? Kalau ini? Ada.
tahu tidak masalah minyak terbesar di Indonesia? Jadi kita memiliki termasuk minyak makan yang begitu banyak, termasuk minyak kendaraan juga. Tetapi kita menjual minyaknya ke negara lain, sehingga dari negara lain menjual kepada kita lebih tinggi daripada yang kita jual. Nah, kenapa Bapak mau berbicara begitu? Seharusnya Indonesia ini harus memiliki atau bisa membuat suatu hal yang tidak merepotkan masyarakat. Contohnya apa, Pak? Di A mengekspor minyak ke negara B, tetapi harga di negara A sama di negara B itu harus sama dengan apa yang dijual ke Indonesia. Jadi ibaratnya Indonesia itu harus mendapat keuntungan dari hasil penjualan. Nah, itu kalau memonopoli. Terus kalau tanam paksa bagaimana, Pak? Rakyat disuruh tanam kopi, tebu, nila, teh untuk Belanda. Sawah padi digusur, banyak rakyat kelaparan karena tidak punya beras. Kerja Rodi, tahu kerja Rodi? Tahu. Apa itu? Bikin jalan dari Kota Anyer ke Panarukan, Banten tanpa dibayar. Bayangkan. Ada domba tahu? Seperti apa itu? Anu Bapak yang dilakukan oleh Belanda. Ada domba itu seperti apa? Ada domba seperti ini, misalnya Al-Ghazali menjelek-jelekkan Khairul kepada Justin, bahwasanya Justin kalau dia Khairul kau tuh gini, padahal tidak ada. Terus si Justin menjumpai Khairul. Apa maksudmu Khairul bilang aku jelek, bau, memberikan hoax. Mulailah mengadu domba. Nah, begitu juga pada masa kita dijajah Belanda. Belanda bikin raja-raja di Indonesia ini saling berantai. Kalau sudah lemah, Belanda gampang menguasai. Contohnya mengadu seorang raja bernama Sultan Ageng Krisnayasa. Nah, Belanda bikin raja Indonesia saling berantem. Tidak hanya raja aja, keluarga juga. Nah, akibatnya apa, Pak? Nah, dari tiga yang menjajah itu, akibatnya rakyat semakin miskin, bodoh, banyak penyakit, banyak sekolah-sekolah hanya untuk anak Belanda, bangsawan, kekayaan alam dan diangkut ke Eropa. Nah, jadi pada zaman dulu untuk namanya sekolah, anak-anak yang ada di Indonesia ini dipilih. Misalnya kalau anak pejabat boleh, anak bangsawan boleh, yang punya kekayaan boleh. Sekarang mau miskin, mau kekurangan, mau kaya, semua sama-sama bersekolah. Nah itu jadi pada zaman dulu masih seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya? Kalau bangsa Indonesia itu termasuk bangsa? Nah, dulu bangsa Indonesia belum ada namanya, belum ada istilah. Ketika kalau ini sudah terbentuk pada waktu 1945. Dulu mesti namanya India Belanda. Nah, Hindia Belanda ini masih Hindia Belanda ini masih termasuk dari provinsi Belanda. Terus di sini baru timbul namanya jadi apa? Namanya kerajaan-kerajaan. Ada Majapahit.
sini Belanda mesti bisa menguasai. Makanya dikatakan kan mengadu domba. Belanda aja bisa mengadu domba raja, sultan. Nah, itu dia. Jadi dulu Indonesia itu belum ada negara Indonesia. Jadi masih ada negara India Belanda. Jadi Bapak tanya dulu, masih adanya amma atau opung atau nenek kalian? Masih? Tahun berapa mereka lahir? Kalau mereka di atas tahun di atas tahun 1945, berarti mereka masih di Indonesia. Kecuali kalau mereka di bawah 942, 43, 42. Nah, di sini masih pada masa Jepang ya. Pada masa Jepang, pada salah. Terus nah ini masih baru Belanda. Jadi kalau ada nenek kalian atau kakek kalian, biasanya mereka 50 ke atas. Itu masih berada di apa ya, masih lahir di Indonesia. Tapi kalau di bawah 3 bulan itu masuk ke India Belanda. Termasuk opung bapak lahir 425 dan wafat pada masa kopi. Dan kita percaya pada umur umur 96 tahun. Itu yang perempuan. Yang perempuan ya. Yang laki-laki sekarang masih hidup. Masih hidup, yang perempuan dan meninggal. Apa? Kan 2026 ini kan? Celi, aku tahu. Kan perempuan yang kena COVID. Kan perempuan yang kena COVID. 106 tahun. 106 tahun. Siapa yang 106 tahun? Pak, yang 106 tahun siapa? Tapi sekarang opung bapak itu dia hanya kadang duduk di kursi roda, kadang berbaring di tempat tidur. Dia hanya makan ubi, sayur-sayuran, sama minum putih, manis-manis enggak. Terus pisang. Nah, padahal anak-anaknya kan ada yang lahir di atas sini. Makanya bapak itu, bapak punya ponakan, ponakan bapak itu punya anak itu kalau bapak opung.
dibilang Perancis dulu nggak ada Indonesia, ya ini di Belanda. Terakhir habis itu baru masuk namanya sistem kerajaan. India Belanda. Oh ya. India Belanda. Jadi pas di tebing tinggi ini, di tebing tinggi di kota kita ini dulu masih kerajaan, namanya Kerajaan Melayu. Iya, tebing tinggi ini dulu Kerajaan Melayu, yang dimana nama rajanya itu Datuk Bandar Kaju. Ada terminalnya, terminal Bandar Kaju dekat SMA 2. Nah, kalaupun ada waktu kalian sekali-sekali ke foto museum tebing tinggi. Apa ke sana? Apa namanya? Museum Tebing Tinggi. Di situ kalian melihat sejarah tebing tinggi dan kalian akan melihat pertama kali Presiden Soekarno datang ke kota tebing tinggi. Apa? Nama kota tebing tinggi? Nama tebing itu Ayo Pak Bujo. kita lanjut ya. Jadi nama tebing tinggi itu kurang tahu apa nama asli dari mana. Yang intinya itu berasal dari kata tebing yang artinya ada tebing terus tinggi yang artinya tinggi. Jadi tebing tinggi. Yang arti kata tinggi. Kerajaannya itu berada di kota tebing tinggi di Jalan Keestandean. Sekarang udah terbakar. Terus makamnya di mana Pak? Makamnya Jalan Kartini Lama. Dekat rumah teman kita Abel. Di atas. Jadi pada zaman dahulu kan, opung bapak bilang mereka masih sempat dijajah, masih sempat disuruh-suruh. Nikahnya tahun berapa Pak? Nikahnya nggak tahu karena dulu mereka itu pas nikah belum ada agama. Jadi kan agama kan memang dulu sudah ada. Sudah ada kan? Halo? Sudah ada kan? Sudah. Sudah ada, jadi sudah ada sehingga mereka itu menikah secara adat, secara adat bukan secara agama. Jadi beberapa kemudian karena namanya penyebaran agama belum sampai kepada suatu daerah, masih ke tempat beberapa daerah lain. Lanjut ya. Kelihatan Pak siapa saja. Terus jika kita secara mengenai sejarah yang pertama ini, bersyukur sudah merdeka karena kalau dulu orang pakai kemurut. Karena ada sejarah sekarang. Terus rajin belajar, dulu kita dijajah karena kurang ilmu. Sekarang jangan mau kalah pintar sama bangsa lain. Yang ketiga, cinta produk Indonesia dengan pakai batik, makan tempe, minum jamu, dan biar kita tidak dijajah lewat ekonomi. Jadi kalau jamu tadi ada bapak bahas tentang jamu. Jamu itu kan dari rempah-rempah.
adu mulut orang nih. Jangan dong ada pohon. Loh, apa sih? Kayu terbuat dari pohon. Ngapain, Pak? Lucu kali. Kan Bapak tersebut bahwasannya Satu ada. empat. Iya, satu negara, satu tujuan. Satu tujuan. Boleh lebih. Boleh lebih. Boleh. Aku, Pak, kalau kau Nanda, berhati, tuker Nanda. Pak, Apa? Nah, tuker Nan. Ya. Dia mau. Sampai dia bakal kok. Ya udah, kau Tadi aku tanya. Lagi di sini aja. Sendiri
apa? Jepang enggak.
Kok dia apa naik?
jam. Belum, Bel. Ada yang udah? Laki. Oh ya udah boleh perempuan. Pilihlah kalian. Perempuan sana di mana? Di sini? Jadi? Salah. Dia melengkung. Tim aku masih banyak, Pak.
Ya, yang lain boleh maju. Siapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2. Ya. Kelompok 3 belum ucap. Kelompok 3, Pak. Ya, lihat loh, itu tuh. Bagian sini. Ya. Enggak pukul ini. Pukul dulu. Apa aja? Ya, coba. Ya, siapa mau maju? Kenapa itu? Naik ke atas. Ini udah naik. Langsung naik. Ya, Bau, aman tuh. Renanda, aku belum dengar suaramu, Re. Hei. 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 Aku dengar suaramu. Siang, Bu. Mempresentasikan tentang beberapa sudut bangsa Eropa dahulu ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis pada tahun 1511. Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka pada tahun 1500. Tujuan awal Portugis adalah untuk berdagang. Wih, sini loh. Ini gimana? Tanya tengah. Hah? Apa lah? Kelompok merah ya. Enggak apa-apa udah dah. Oke, tepuk tangan. Jangan. Biar aja diam.